Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himatika UBB. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang integral. Apa sih integral? Integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa kita sebut inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu. Integral dibagi menjadi tiga, integral tak tentu, serta trigonometri. Integral tak tentu atau biasa kita sebut dengan antiturunan atau antidiferensial adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Adapun rumus integral tak tentu adalah sebagai berikut. Dalam integral tak tentu memiliki beberapa sifat, yakni sebagai berikut. Kemudian sifat-sifat ini akan kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Misalkan di contoh soal yang pertama adalah integral 4dx sama dengan 4x plus c. Ini didapatkan dengan menerapkan sifat integral tak tentu yang pertama, yang ini. Kemudian, hal yang sama juga kita lakukan pada contoh-contoh soal berikutnya. Misalkan di contoh soal nomor 2, integral x pangkat 3 dx sama dengan, di mana a pada soal berikut ini adalah 1 dan n adalah 3, jadi 1 per 3 ditambah 1 adalah 1 per 4. Dikali dengan x dengan n3 plus 1 berarti x pangkat 3 ditambah 1 yaitu x pangkat 4. Maka didapatlah hasil seperti ini. Hal yang sama dilakukan pada contoh soal yang lainnya. Kemudian kita beralih ke integral tentu. Integral tentu adalah integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu. Jika y sama dengan fx adalah fungsi kontinu pada selang x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, maka fx adalah sembarang antiturunan dari fx pada interval tersebut. Maka berlakulah seperti ini. Rumus ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan integral tentu adalah dengan mengintegralkan fungsi terlebih dahulu, kemudian mensubstitusi batas atas yang hasilnya dikurangi dengan hasil substitusi batas bawah. Pada integral tentu juga memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan beralih ke contoh soal untuk integral tentu. Misalnya, hitunglah hasil dari integral tentu berikut ini. Integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 terhadap negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 dx. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengintegralkan fungsi tersebut. Mengintegralkan fungsi ini, kita bisa menggunakan sifat yang telah kita pelajari di integral sebelumnya, yaitu integral tak tentu, dengan sifat seperti ini. Namun, untuk C-nya ini tidak kita masukkan karena kita akan mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Ketika kita sudah mengintegralkan fungsi tersebut, kemudian kita substitusikan batas atas dikurangi dengan mensubstitusikan batas bawah, sehingga hasil dari integral tentu pada soal berikut ini adalah 4 per 3. Hal yang sama juga dilakukan di soal nomor 2, yaitu integral dengan batas atas 4 dengan batas bawah 1 terhadap 4x dx. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengintegralkan 4x, kemudian kita substitusikan batas atas dikurangi dengan mensubstitusikan dengan batas bawah yang hasilnya adalah 30. Beralih ke integral selanjutnya, yaitu integral trigonometri. Dengan integral trigonometri, biasanya kita bisa memahami atau mengingat rumus-rumus atau tabel yang telah ada di slide berikut ini. Misalkan ada soal integral cos x dx yang berarti integralnya adalah sin x plus c. Integral sin x dx adalah min cos x plus c. Integral secant kuadrat x dx adalah tangen x plus c. Integral cosecant kuadrat x dx sama dengan negatif kotangen x plus c. Integral tan x secant x dx sama dengan secant x plus c. Integral kotangen x kali
kosekan X dx sama dengan negatif kosekan X plus C. Integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sin AX plus B tambah C. Integral sin AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A cos AX plus B plus C. Integral sekant kuadrat AX plus B dx sama dengan 1 per A tangen AX plus B plus C. Integral kosekan kuadrat AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A kotangen AX plus B plus C. Integral tangen AX plus B dikali sekant AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A sekant AX plus B plus C. Yang terakhir adalah integral kotangen AX plus B dikali kosekan AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A kosekan AX plus B plus C. Agar lebih paham, kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. 2 integral dari 2 cos X dx, di mana kita ketahui integral cos X dx adalah sin X plus C. Jadi, integral terhadap 2 cos X dx adalah 2 sin X plus C. Kemudian, integral sin X tadi adalah min cos X, dan integral dari cos X adalah sin X, sehingga kita dapatkan hasil integral terhadap sin X plus cos X dx adalah min cos X plus sin X plus C. Kemudian, hal yang sama juga kita lakukan di contoh-contoh soal berikutnya. Sekian video materi tentang integral. Diharapkan paham akan materinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.